Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kianus Family. Sebelum kalian menonton video kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Untuk video kali ini akan membahas tentang sistem koordinat Kartesius part 2, karena part 1 sudah saya upload sebelumnya. Untuk part 2 akan membahas tentang menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Yang kedua, memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama saya akan membahas tentang posisi titik terhadap titik asal 0,0. Ada bidang Kartesius, misal ada soal tentukan posisi titik A terhadap titik asal. Berarti maksudnya titik asal sebagai titik acuan, yaitu artinya untuk menuju titik A itu melalui titik asal. Titik asal itu 0,0 ini ya. Kita lanjut ke gambar, kita hitung 1, 2, berarti 2 satuan ke kanan. Untuk menuju ke A berarti ke atas, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan ke atas. Nah, jika nanti ada soal lagi disuruh menentukan koordinatnya, koordinat titik A terhadap titik asal, berarti karena ini ke kanan berarti positif, terus ke atas berarti positif. Berarti nah koordinatnya 2,6. Berikutnya, tentukan posisi titik C terhadap titik asal. Nah, berarti apa tadi? Titik acuannya yaitu titik asal, yang artinya untuk menuju titik C dimulai dari titik asal. Berarti titik asal menuju titik C kemana? Ya, benar sekali, ke kiri. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke kiri. Dan kemana? Karena ke atas. 1, 2, 3, 4 satuan ke atas. Kalau ditanya titik koordinatnya, berarti ke kiri itu nilainya negatif, ke atas nilainya positif, berarti negatif 5,4. Sangat mudah sekali kan? Nah, berikutnya, tentukan posisi titik D terhadap titik asal. Berarti dimulai dari titik asal menuju titik D. Kemana? Nah, ke kiri ya. Berarti 1, 2, 3. Berarti 3 satuan ke kiri. Dan 1, 2, 3 satuan ke bawah. Nah, ke kiri dan ke bawah, ingat, berarti ke kiri itu negatif, ke bawah negatif. Berarti koordinatnya negatif 3, negatif 3. Nah, berikutnya akan membahas tentang menentukan posisi titik terhadap titik tertentu ya. Nah, tentukan posisi titik C terhadap titik B. Tadi apa? Titik acuannya berarti titik B. Berarti artinya menuju titik. Untuk menuju titik C itu diawali dari titik B. Langsung ke gambar. Nah, 1, 2, 3 satuan ke kiri. Terus kemana? Nah, benar sekali, ke atas. 1, 2 satuan ke atas. Koordinatnya berapa? Koordinatnya ke kiri dan ke atas, berarti negatif 3,2. Berikutnya, tentukan posisi titik A terhadap titik D. Berarti dimulai dari titik apa? Nah, benar sekali, titik D. Nah, titik D menuju titik A ke kanan atau ke kiri? Nah, ke
kanan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan ke kanan. Terus kemana? Nah, ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ke atas. Jadi koordinatnya ke kanan dan ke atas, berarti positif semua ya, berarti 5,9. Misal ada contoh soal, ada dinah perkemahan, ada beberapa titik di situ. Ya nomor 1, tentukan posisi pasar terhadap pos utama. Ingat tadi, masih ingat kan? Berarti dimulai dari pos utama menuju pasar. Kita cari pos utama. Nah, di sini ternyata pos utama menuju pasar. Oh, sini. Berarti arahnya kemana? Ke kanan. Kita hitung 1, 2, 3, 4. 4 ke kanan. Nah, 4 satuan ke kanan. Terus kemana? Ke atas. 1, 2, 3. 3 satuan ke atas. Yang nomor 2, posisi pemakaman terhadap perumahan. Berarti dimulai dari perumahan menuju ke pemakaman. Dicari perumahan. Oh, ini perumahan menuju ke pemakaman. Oh, ini berarti ke kiri terus ke bawah. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 11 satuan ke kiri. Dari sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh 7, berarti 7 satuan ke bawah. Yang nomor 3, koordinat hutan pos 2 terhadap tenda 3. Kita jawab dulu yang hutan terhadap tenda 3 dulu. Hutan mana hutan? Hutan sini, tenda 3 sini. Tadi kan terhadap tenda 3, berarti dimulai dari tenda 3. Tenda 3 berarti ke hutan, berarti arahnya ke kiri. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kiri. Ke kiri berarti nilainya negatif, berarti negatif 6. Terus kemana? Ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5. Karena ke atas itu nilainya positif. Nah, jadi koordinatnya negatif 6,5. Selanjutnya pos 2 terhadap tenda 3. Tenda 3 sini, pos 2 sini, berarti ke kiri dulu ya. Berarti 1, 2. Berarti 2 satuan ke kiri, berarti nilainya negatif 2. Terus ke atas 1, 2, 3, 4 ke atas. 4 satuan ke atas. Berarti nilainya positif. Jadi koordinatnya negatif 2,4. Nah, pembahasan yang selanjutnya itu memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dilihat di bidang kartesius ada beberapa garis, yaitu L1, L2, L3, dan L4. Bisa dikatakan keempat garis itu merupakan garis yang sejajar dengan sumbu X, karena ini sumbu X-nya ini. Kita lihat, kita cek L2 ke X itu berapa satuan? 1, 2, 3. Nah, sini 3 satuan, sini juga 3 satuan. Nah, berarti itu dikatakan sejajar, karena garis ini kalau diperpanjang terus tidak akan memotong sumbu X, itu dinamakan sejajar. L1, L3, dan L4 juga sama ya. Jadi ini sejajar semua. Berarti keempat garis itu juga tegak lurus dengan sumbu Y. Karena ini, nah ini kan sejajar dengan sumbu X. Sumbu Y-nya ini ya. Berarti ini sama sumbu Y itu tegak lurus. Nah, dilihat gambar selanjutnya. Berarti ada garis M1, M2, M3, dan M4.
merupakan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah ini ya, sumbu Y kan ini sama tadi ya caranya. Ini kita hitung 1, 2, 2 satuan. Di bawah berapa? 1, 2, sama-sama 2 ya. Berarti ini sejajar. Semisal kita lihat M1 berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Bawah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah 5 juga sama-sama 5. Berarti ini sejajar dengan sumbu Y. Dan tegak lurus dengan sumbu X. Nah sumbu X kan ini ya, garisnya ini semua sejajar dengan sumbu Y. Selanjutnya ada garis N1 dan N2, yaitu garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Ini garisnya seperti ini, berarti ini memotong sumbu X dan sumbu Y. Jika ada contoh soal, gambarlah garis L yang melalui titik A 3,-5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y. Ingat itu, tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y. Gambarnya seperti apa? Berarti kamu harus buat dulu titik. Nah ini A 3,-5 baru menggambar garis L. Berarti gambarnya akan seperti ini ya. Titiknya di sini karena tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, berarti gambarnya garisnya L dibuat seperti ini. Nah, gampang toh? Nah, selanjutnya, apakah ada garis melalui titik A yang tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar sumbu Y? Jika ada, tunjukkan, dan jika tidak ada, coba jelaskan alasannya. Ada apa enggak? Ayo. Nah, benar sekali, ada. Kalau ada berarti kita tunjukkan garisnya. Nah, garisnya ini ya berarti tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Yang kedua, apakah ada garis melalui titik B yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y? Ayo, kita cari, ada apa enggak? Pastinya ada. Kita gambar kalau ada. Nah, seperti ini ya gambarnya. Untuk sistem koordinat kartesius, materinya sampai ini ya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.